Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 306-310. Karena pria parubaya itu meninggikan suaranya, Dev mau tidak mau menoleh ke arahnya. Pak Dimas, kita bisa berunding dulu, ginseng ini memang merupakan ginseng kelas atas, tapi kalau 20 miliar sepertinya terlalu mahal, bagaimana kalau kamu turunkan harganya sedikit, saya akan langsung mentransferkan uangnya padamu. Ted berkata sambil tersenyum, 20 miliar, 1 sen pun tidak bisa kurang, karena kalian tidak mau, saya akan pergi sekarang. Pria parubaya itu berkata sambil berdiri, dan bersiap pergi dengan membawa kotak kayunya. Pak Dimas, jangan tergesa-gesa, baik saya akan membelinya, teras obat akan membelinya, bukan demi hal lain, hanya untuk menjadikan Anda seorang teman. Ted bergegas menahan pria parubaya itu dan mengeluarkan ponselnya, sekarang juga saya akan mentransferkan uangnya padamu, lain kali kalau ada barang sebagus ini lagi, kamu harus membawanya ke teras obat, saya pasti akan membayar dengan harga yang tinggi. Hahaha, baik, bisa diatur. Setelah mendengar ucapan Ted, pria parubaya itu tiba-tiba tertawa dan wajahnya terlihat sangat bersemangat. Kak Ted, tunggu sebentar. Pada saat Ted sedang bersiap mentransferkan uang pada pria parubaya itu, Dev tiba-tiba berjalan menghampiri dan menghentikan Ted. Saudara Dev, ada apa? Ted bertanya dengan bingung. Pak, apakah ginseng liar ini boleh diperlihatkan padaku sebentar? Dev bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak berkata apapun dan menoleh ke arah Ted dengan bingung. Oh, orang ini adalah temanku. Ted bergegas menjelaskan. Ginseng liarku ini tadi sudah dilihat oleh Pak Ted, apa ada masalah? Pria parubaya itu menatap Dev dengan ekspresi waspada. Saya mencurigai ginseng liarmu ini palsu. Dev berkata dengan sinis. Perkataan Dev membuat pria parubaya itu segera melompat seolah ekornya baru saja terinjak dan berteriak, apa katamu? Kamu berani mengatakan ginseng liarku ini palsu? Kamu bahkan belum melihatnya sudah mengatakan kalau ginseng ini palsu? Lagi pula Pak Ted sudah memeriksa barangnya tadi, mana mungkin palsu? Kalau kamu mau mencari masalah, saya bukan orang yang bisa ditindas seenaknya. Ted buru-buru berkata sambil tersenyum, Pak Dimas, jangan marah, temanku ini suka bercanda. Setelah menghibur pria parubaya itu, Ted menoleh ke arah Dev dan mengernyitkan keningnya, Saudara Dev, ginseng liar ini sudah saya periksa, tidak ada masalah kok, kamu bahkan belum melihatnya kenapa mengatakan ginseng itu palsu? Ginseng liar ini palsu, kalau tidak percaya, buka saja kita periksa bersama, kalau tidak berani membukanya berarti palsu. Dev menatap pria parubaya itu dengan dingin, dan membuat pria parubaya itu merasa sedikit gugup. Kalau mau buka, buka saja, kalau setelah dibuka dan ginseng ini asli bagaimana? Pria parubaya itu berpura-pura berani dan menantang Dev. Tetapi dia tidak berani menatap langsung mata Dev. Kalau asli, saya akan mengganti rugi 10 miliar padamu. Dev tampak percaya diri. Saat itu, Yuki dan Yuri juga ikut menghampiri. Mereka tidak menyangka Dev berani bertaruh dengan orang. Hanya Yansen yang tetap duduk sambil meminum tehnya. Seringayan terlihat di wajahnya dan dia sudah tahu kalau pria parubaya yang ada di depannya itu akan mengalami kesialan. Kepercaya dirian Dev membuat pria parubaya itu kaget dan menoleh ke arah Teddy. Pak Dimas, karena Dev ingin melihatnya, kamu perlihatkan saja, agar dia menyerah dan nanti harga pembeliannya akan saya naikkan lagi untukmu. Ted juga tidak percaya kalau ginseng itu palsu karena bagaimanapun tadi dia sudah memeriksanya, hanya saja Dev bersikeras untuk melihatnya, jadi diperlihatkan saja agar dia menyerah. Baik, karena Pak Ted sudah berkata seperti itu, saya akan membiarkan dia melihatnya, agar dia merasa puas. Pria parubaya itu mengangguk sambil menggertakkan giginya. Perlahan-lahan kotak kayu itu terbuka, dan terlihat sepotong ginseng yang berbaring di dalam. Ginseng itu sangat besar, dan akar-akarnya juga sangat banyak, akar utamanya juga lebih besar dibandingkan dengan 2 ibu jari. Apa kamu sudah melihatnya? Ginseng liar sebagus ini, bahkan belum pernah ditemukan di kota Namae. Pria parubaya itu berkata dengan sinis pada Dev, sekarang kamu sudah kalah, mana 10 miliar yang kamu janjikan? Saya rasa kamu pasti tidak sanggup mengeluarkan uang 10 miliar. Dev mengabaikan pria parubaya itu dan mengulurkan tangannya untuk meraih ginseng liar itu. Apa yang kamu lakukan? Raut wajah pria parubaya itu seketika berubah dan dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya namun sudah terlambat, ginseng liar itu sudah berada di tangan Dev. Dev meraih ginseng liar itu dan mematahkannya dengan tangannya. Saudara Dev, apa yang sedang kamu lakukan? Raut wajah Ted juga berubah drastis, karena ginseng liar hanya berharga apabila kondisinya utuh,
Meskipun hanya satu akar kecilnya yang patah, maka harganya juga akan turun drastis. Kalau ginseng liar itu langsung dibelah dua, maka itu tidak akan berharga lagi. Craig, tapi baru saja Ted selesai bicara, ginseng yang ada di tangan Dave sudah terbelah dua. Ted memejamkan matanya dan kemarahan tampak jelas di wajahnya. Ginseng itu bernilai 20 miliar dan sekarang hancur begitu saja. Yuki dan Yuri juga menatap Dave dengan kaget, mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dave. Sebaliknya, pria parubaya itu langsung memucat saat Dave membelah ginseng itu, dia berbalik dan hendak kabur, bahkan uang pun tidak mau lagi. Ingin kabur, apa kamu bisa kabur? Dave tiba-tiba menyeringai. Dan saat pria parubaya itu hendak berlari keluar, Jansen yang sedang duduk minum teh tiba-tiba bergerak dan menendang pria parubaya itu kembali. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat pria parubaya itu kabur, Ted menjadi bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kak Ted, coba kamu lihat ginseng ini palsu atau tidak. Dave menyerahkan ginseng yang dia belah pada Ted. Ted meraih ginseng itu dan melihat ginseng liar yang sudah patah itu, dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengamuk, sialan, beraninya menipu teras obat, kamu cari mati. Ted melangkah maju dan menendang dada pria parubaya itu dengan keras lalu berteriak, penjaga, bawa dia ke bawah dan beri dia pelajaran. Segera, pria parubaya itu dibawa pergi dan menyusul suara teriakan yang terdengar. Saudara Dave, hari ini untung ada kamu, kalau tidak saya pasti akan rugi besar, uang yang hilang bisa dicari lagi, itu tidak masalah tetapi di kemudian hari saya mana punya muka untuk berbisnis di kota Namai lagi, memalukan sekali. Ted berkata pada Dave dengan ekspresi malu. Semua orang bisa saja bersikap ceroboh, itu normal. Dave berkata sambil tersenyum. Saudara Dave, saya ingin tahu bagaimana caranya kamu bisa tahu ginseng itu palsu? Kamu bahkan belum melihatnya, ini sangat mudah, insting penciuman saya sudah tinggi sejak lahir, jadi saya langsung tahu ketika menciumnya. Dave berbohong, dia tentu saja tidak boleh memberitahu Ted kalau dia menggunakan energi spiritual untuk merasakannya. Kalau ginseng itu benar-benar berusia ratusan tahun Dave pasti bisa merasakan energi spiritual yang dipancarkan oleh ginseng itu. Namun kali ini Dave tidak merasakan pancaran energi spiritual dari kotak kayu itu, jadi bisa disimpulkan kalau yang di dalam kotak kayu itu bukanlah ginseng liar, atau bukan ginseng liar yang berusia ratusan tahun, itu pasti palsu. Ted menatap Dave dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, saya sudah hidup selama ini dan belum pernah menemukan orang yang menggunakan hidungnya untuk memeriksa ginseng liar palsu atau asli, benar-benar menambah wawasan, hari ini benar-benar menambah wawasan. Kak Yuki, pacarmu punya kemampuan seperti ini? Hidungnya lebih akurat daripada penciuman anjing. Yuri berkata dengan kaget, namun setelah selesai berkata, dia tiba-tiba merasakan ada yang salah dengan ucapannya, dan menoleh ke arah Dave sambil tersenyum dengan rasa bersalah dan menjulurkan lidahnya. Dave tidak memperdulikannya, dia tahu Yuri tidak bermaksud jahat dan membalas senyumannya. Saudara Dave, hari ini kamu sudah sangat membantuku, saya akan membawamu berkeliling di pasar sekarang, nanti kalau ada bahan obat yang kamu sukai, saya bisa membantumu bernegosiasi, di seluruh kota Namai, tidak peduli toko obat manapun, mereka pasti akan memberi muka pada saya. Ted berkata sambil menepuk pundak Dave. 5 orang itu beranjak dan pergi ke pasar terbesar yang ada di kota Namai. Setelah berkeliling Dave merasa sedikit kecewa, di pasar bahan obat ini hanya ada bahan obat biasa, meskipun ada beberapa bahan obat yang sudah berusia ratusan tahun, namun energi spiritualnya sudah habis. Diperas dan tidak menyisakan sedikit energi spiritual lagi. Saudara Dave, semua bahan obat yang ada di pasar ini tidak ada yang cocok denganmu? Ted bertanya dengan hati-hati setelah melihat kekecewaan di wajah Dave. Dave mengangguk, saya membutuhkan bahan obat yang sudah berusia ratusan tahun ke atas, dan memiliki kualitas yang tinggi, namun yang ada di sini hanyalah bahan obat yang biasa dan umum, tidak cocok dengan apa yang saya mau. Setelah mendengarnya, Ted ragu-ragu sejenak lalu menggertakkan giginya dan berkata, saya akan membawamu ke sebuah toko obat besar untuk melihat-lihat, biasanya mereka memiliki beberapa bahan obat yang berharga, namun mau dijual atau tidak, saya tidak bisa menjaminnya. Rekan seindustri adalah musuh, Ted biasanya sangat jarang pergi ke toko obat lain, karena bagaimanapun itu adalah saingannya. Orang-orang juga akan melakukan pencegahan, dan mereka juga tidak akan menunjukkan bahan obat berharga kepada saingannya, jadi dia sedikit ragu. Hanya saja Dave sudah sangat membantunya tadi, jadi dia hanya bisa menurunkan gengsinya dan pergi ke toko obat lain untuk melihat-lihat. Terima kasih Kak Ted, Dave berkata dengan semangat. Kita ini sekeluarga, tidak usah sungkan, ayo berangkat. Ted membawa Dave pergi ke toko obat terbesar yang ada di kota Namai, rumah herbal. Bangunan toko rumah herbal terletak di tanah seluas ribuan meter persegi, dan pintu utamanya dipenuhi oleh orang yang berlalu lalang, tampaknya jauh lebih ramai dibandingkan dengan teras obat milik Ted. Saudara Dave, di rumah herbal ini terdapat banyak bahan obat yang sudah berusia ratusan tahun, dan dengar-dengar harta karun di toko ini adalah sebuah lingsi yang sudah berusia ribuan tahun, di seluruh kota Namai hanya rumah herbal yang memiliki bahan obat yang berusia ribuan tahun, oleh karena itu status rumah herbal di kota Namai tidak diragukan lagi. Ted menjelaskan sambil membawa Dave dan yang lainnya masuk ke dalam. Baru memasuki aula utama, Dave sudah merasakan fluktuasi dari energi spiritual, dan seketika dia langsung mengunci pandangannya pada beberapa bahan obat yang ada di aula utama, dan tidak bisa menahan perasaan aneh. Kak Ted,
Apakah rumah herbal juga akan memajang bahan obat berusia ratusan tahun di aula utama begitu saja? Dev bertanya dengan heran. Berani, di seluruh kota Namae hanya rumah herbal lah yang berani memanjang bahan obat berusia ratusan tahun di aula utama mereka, dan hampir 80% bahan obat berusia ratusan tahun yang ada di kota Namae berada di tangan rumah herbal. Saat berbicara, raut wajah Ted tiba-tiba menjadi muram, karena bagaimanapun dia juga berada di bisnis yang sama, jadi dia merasa sedikit malu karena bisnis kompetitornya begitu sukses. Oh, Dev menganggukkan kepalanya dan dia merasa sangat senang dalam hatinya, karena dengan seperti ini dia tidak perlu berkeliling kemana-mana lagi, asalkan dia bisa bernegosiasi dengan rumah herbal, kedepannya tidak perlu takut tidak bisa menemukan bahan obat berharga. Wah, Pak Ted, pelanggan langka nih, kenapa Anda punya waktu luang untuk berjalan-jalan di toko kecil kami ini? Pada saat itu, seorang pria parubaya yang sedikit gemuk dan mengenakan kacamata berjalan menghampiri. Pria parubaya ini sedikit gemuk tapi langkahnya sangat ringan. Sekilas saja sudah tahu kalau dia juga seorang kultivator, kekuatannya juga tidak buruk. Tuan Hardy, hari ini saya datang bersama dengan temanku, mengganggu ya? Melihat orang tua itu, Ted bergegas berkata dengan penuh hormat. Tidak mengganggu kok, ayo kita minum teh di belakang. Pria tua itu tersenyum dan mempersilahkan mereka masuk. Ted mengangguk, dan mereka semua mengikuti pria tua itu menuju ke halaman belakang. Dalam perjalanan, setelah dijelaskan oleh Ted, Dev baru tahu kalau Tuan Hardy ini bernama Iman Hardy. Dia bukan penduduk asli kota Namae, namun saat muda dia datang ke kota Namae untuk mencari uang, setelah bertarung dan membunuh, akhirnya dia berhasil memonopoli seluruh pasar bahan obat yang ada di kota Namae. Namun seiring dengan bertambahnya usia, Iman tidak lagi bertarung dan membunuh, dia juga membuka pasar yang ada di seluruh kota Namae, dan membuat begitu banyak toko obat yang bermunculan di kota Namae. Meskipun begitu, sebagian besar dari mereka masih dikontrol oleh rumah herbal. Setelah sampai dan duduk di halaman belakang, Ted langsung membahas inti kedatangannya. Tuan Hardy, saudaraku ini ingin membeli banyak bahan obat yang sudah berusia ratusan tahun. Saya tahu di kota Namae bahan obat berusia ratusan tahun paling banyak dimiliki oleh rumah herbal, jadi saya membawanya kemari. Banyak, mata Iman bersinar. Hahaha, bisa dibicarakan, Pak Ted mengingat rumah herbal, saya tentu tidak boleh membuat Pak Ted rugi. Nanti saya pasti akan memberikan komisi kepada Pak Ted. Dalam berbisnis, banyak kejadian di mana mereka saling memperkenalkan pelanggan, dan pemberian komisi juga merupakan keharusan. Tuan Hardy terlalu sungkan, orang ini adalah saudaraku bukan orang lain, saya tidak membutuhkan komisi, cukup berikan diskon saja. Ted bergegas menjelaskan. Baik, Iman tertawa, lalu berkata sambil menatap Dev, saudara, berapa banyak bahan obat berusia ratusan tahun yang kamu butuhkan? Semua yang kamu punya, Dev berkata dengan santai. Iman yang mendengarnya seketika tertegun lalu tertawa, saudara, saya rasa kamu tidak tahu harga bahan obat yang berusia ratusan tahun, satu bahan obat saja sudah bernilai miliaran, kalau yang kualitasnya bagus bisa bernilai lebih dari puluhan miliar, dan apakah kamu tahu seberapa banyak bahan obat yang ada di tempatku ini? Apa kamu tahu sebanyak apa bahan obat yang ada di seluruh kota Namae? Ted juga mengecilkan suaranya dan berbisik pada Dev, saudara Dev, kamu boleh membeli sedikit dulu untuk dilihat, barang ini memang barang bagus tapi kalau disimpan saja juga tidak ada gunanya. Pada saat itu Ted masih belum tahu kalau Dev membeli bahan obat ini untuk kultivasi dan bukan untuk dijual kembali. Dev tidak berkata apapun, namun dia menoleh dan berkata pada Iman, Tuan Hardy, saya dengar kalau di kamu memiliki harta karun yang berupa sebuah lingzi yang berusia ribuan tahun, apakah saya boleh melihatnya? Kenapa? Apa kamu ingin membelinya? Iman bertanya. Kalau memang benar lingzi berusia ribuan tahun saya pasti akan membelinya, harganya terserah padamu. Kalau memang asli, Dev pasti akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya. Sebuah lingzi yang berusia ribuan tahun sudah cukup untuk meningkatkan level kekuatan Dev. Hahaha, anak muda zaman sekarang benar-benar tidak terduga, sepertinya saya memang sudah tua. Iman tertawa, hanya saja, karena itu merupakan harta karun toko saya, dibayar berapapun saya tidak akan menjualnya, sebaiknya kita diskusikan saja bahan obat yang berusia ratusan tahun. Baiklah, kalau begitu tolong Tuan Hardy keluarkan bahan obatnya dan buka harganya. Dev tersenyum dan tidak bersikeras lagi. Karena sejak awal dia sudah merasakan kalau di toko ini tidak ada lingzi yang berusia ribuan tahun, hanya saja di halaman belakang ini ada sebuah tanaman obat yang memiliki energi spiritual yang cukup besar, namun usianya hanya sekitar ratusan tahun. Sepertinya rumah herbal yang mengaku memiliki lingzi ribuan tahun sebagai harta karun tokonya juga hanya membual. Iman menganggukkan kepalanya dan menepuk tangannya 3 kali, segera seseorang menghampiri dengan membawa kotak kayu, totalnya ada 5 kotak kayu dan di dalamnya berisi ginseng liar, lingzi dan sejenis wampi yang berusia ratusan tahun. Saudara, di dalam ini berisi bahan obat yang berusia ratusan tahun dengan kualitas tinggi. Apakah kamu mau melihatnya dulu? Imam berkata sambil menunjuk kotak kayu itu. Tidak perlu, Tuan Hardy katakan saja harganya. Dev menggelengkan kepalanya. Iman merasa senang dalam hatinya. Dia paling suka orang tidak punya otak seperti ini. Tidak mengerti apapun namun berlagak berpengetahuan tinggi. Uang orang-orang seperti ini adalah yang paling gampang diperas.
Saudaraku royal sekali, karena kamu begitu percaya padaku, dan juga saudaranya Pak Ted, maka saya akan membuka harga sebesar 20 miliar per tanaman. Pak Ted juga tahu harga pasaran untuk bahan obat berusia ratusan tahun kelas tinggi seperti ini, kami akan menjualnya pada harga 20 miliar saja. Iman memicingkan matanya dan berkata dengan tegas. Dave tahu Iman tidak berbohong karena saat di teras obat, Ted juga berencana membeli ginseng liar berusia ratusan tahun yang berkualitas tinggi dengan harga 20 miliar, tampaknya ini memang harga pasarannya. Saudara Dave, 20 miliar untuk bahan obat berusia ratusan tahun dengan kualitas tinggi tidaklah mahal. Ted berkata pada Dave. Dave mengangguk dan tiba-tiba bertanya, Kak Ted, bagaimana harga pasaran untuk bahan obat berusia ratusan tahun yang berkualitas rendah? Kalau yang berkualitas rendah harganya jauh lebih murah, paling mahal hanya bernilai setengah dari ini, hanya 10 miliar. Ted menjelaskan, Tuan Hardy, untuk 5 bahan obat berusia ratusan tahun ini saya akan membayar 10 miliar per bahan obatnya, dengan begitu keuntunganmu juga tidak sedikit. Dave berkata pada Iman, apa, 10 miliar per bahan obat? Iman tiba-tiba meninggikan suaranya, apa kamu menganggap bahan obatku ini bermutu rendah? Saya rasa kamu bukan datang untuk membeli bahan obat melainkan untuk membuat onar, kamu bahkan belum melihatnya sudah berani menganggap bahan obatku ini bermutu rendah? Saya tidak perlu melihatnya, bermutu rendah atau tidak kamu sendiri yang paling tahu, berbisnis itu mengandalkan integritas dengan begitu baru bisa berlangsung lama, 10 miliar per bahan obatnya, tidak lebih 1 sen pun. Dave menatap Iman tanpa rasa takut. Iman juga tidak mengatakan apapun lagi, dia hanya menatap Dave dan raut wajahnya sedikit jelek. Tuan Hardy, saudaraku ini tidak perlu melihat juga bisa tahu kualitas dari bahan obat, kalau tidak begini saja, saya saja yang melihatnya untuk menambah wawasan saudaraku. Ted melihat Iman sedikit marah dan segera berkata. Iman mengulurkan tangannya, tidak perlu, anggap saja saya menambah wawasan hari ini, kalangan muda memang luar biasa, saya akan menjualnya 10 miliar per bahan obat padamu. Iman tidak membiarkan Ted melihatnya. Dengan penglihatan Ted dia tentu akan tahu kualitas dari bahan obat itu. Dave juga tidak berbasa-basi dan segera mentransfer uangnya pada Iman, dan hal ini membuat Iman mulai mengagumi Dave. Saya masih punya beberapa bahan obat berusia ratusan tahun di sini, saya akan menyuruh seseorang membawakannya. Iman berkata lalu melambaikan tangannya, dan seorang bawahan kembali membawakan bahan obat. Beberapa orang menunggu sambil duduk dan minum teh di halaman belakang. Pak Ted, belakangan ini di kota Surau ada orang yang menjual semacam pil obat, apakah kamu tahu? Sambil minum teh, Iman mengobrol dengan Ted. Pil obat, Ted menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Pil obat itu memiliki khasiat yang sangat baik untuk kesehatan dan bisa memperpanjang usia. Saya sendiri sudah memakan 1 buah dan efeknya sangat bagus, hanya saja saya sudah mengutus bawahanku untuk mempelajari pil obat itu cukup lama tapi tetap saja tidak bisa menganalisis bahan pil obat itu, dan tidak bisa menirunya. Iman berkata dengan pasrah, ada orang sehebat itu di kota Surau? Ted sedikit kaget. Kalau mengatakan obat itu tidak dapat ditiru, masih ada kemungkinan, tapi kalau tidak bisa menganalisis bahan ramuannya, ini sangat tidak mungkin. Saya berencana mengunjungi kota Surau dalam waktu dekat untuk menemui ahli ini, kalau bisa memanfaatkan orang ini maka akan sangat baik. Tatapan mata Iman penuh dengan antisipasi, kalau dia bisa memanfaatkan orang seperti itu untuk kepentingannya maka uang akan mengalir tanpa henti kepadanya. Melihat Iman seperti itu, Dave hanya tersenyum, sedangkan Jansen juga hanya menatap Dave dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ahli yang sedang mereka bicarakan ada di depan mereka, tapi mereka tidak menyadarinya. Pada saat itu, seorang bawahan bergegas masuk dan berbisik pada Iman, seketika raut wajah Iman menjadi jelek. Baiklah, kamu turun dulu. Iman melambaikan tangannya sebagai isyarat agar bawahannya segera pergi. Lalu dia berkata dengan rasa bersalah pada Dave dan Ted, maaf, ada urusan mendadak yang harus saya tangani, masalah bahan obat kita bicarakan lagi nanti sore, saya janji akan menyimpannya untuk kalian. Melihat Iman berkata seperti itu, Dave dan yang lainnya mau tidak mau harus pergi, mereka bangkit dan berpamitan padanya. Iman ini, ada urusan mendadak apa yang membuatnya begitu terburu-buru hingga melepaskan bisnis besar seperti ini? Setelah keluar dari rumah herbal, Ted berkata dengan bingung. Baru saja selesai bicara, ponsel Ted tiba-tiba berdering dan sebuah notifikasi pesan masuk. Setelah Ted membacanya dia berteriak kaget, sebuah teratai salju berusia ribuan tahun muncul di pelelangan. Teratai salju sudah lama sekali tidak ditemukan di kota Namae, kali ini tiba-tiba muncul teratai salju yang berusia ribuan tahun. Pelelangan, Dave seketika menjadi bingung. Setelah dijelaskan oleh Ted, Dave baru tahu kalau pelelangan ini dikhususkan untuk melelang beberapa bahan obat. Pada awalnya biasa-biasa saja, dan sering ada bahan obat berharga yang dilelang. Namun di pelelangan seperti ini sering sekali muncul bahan obat palsu dan ditambah lagi bahan obat berharga semakin hari semakin langka. Jadi semakin jarang orang yang mengikuti acara lelang lagi, dan Ted sendiri pun tidak memperhatikannya. Perintah